Selamat pagi guys. Sekarang kita akan ulas ini bagaimana caranya untuk membersihkan kolam ikan ya. Untuk membersihkan kolam, mungkin teman-teman di rumah punya kolam ikan seperti ini. Nah, ini nanti cara membersihkan yang cukup sederhana ya. Ya, biasanya di kolam-kolam rumah filternya ini menggunakan filter samping yang nanti ini akan dialirkan ke atas sana ya. Jadi dinding hitam itu kalau nanti filternya dinyalakan itu akan mengalirkan air, tapi ini saya matikan karena memang jadi waktu pengecatannya itu terlalu banyak cat, jadi airnya itu sedikit banyak berbusa. Jadi saya menggunakan filter portable. Nah, ini juga menjadi pilihan buat teman-teman yang nggak punya filter seperti ini, filter bawah ya, yang mengalir ke dinding. Ini juga bisa menggunakan filter portable. Yang teman-teman lihat mungkin di sini ada tabung hitam mengalirkan air. Nah, ini adalah filter portable. Saya di sini pakai dua. Ya, cuma kelemahan filter portable ini dia cepat kotor. Ya, jadi kalau kita lihat ini airnya ini sudah 1 minggu dibersihkan. Nah, ini selama 1 minggu ini airnya sudah sedikit menguning ya. Sudah sedikit menguning, sudah sedikit keruh, dan sekarang waktunya kita akan kuras. Nah, bagaimana cara mengurasnya? Ini sangatlah mudah. Nanti kita cukup hanya membersihkan busa-busa atau perlengkapan filter yang ada di dalam tabung filter tersebut. Ya. Nah, ini nggak banyak-banyak, ini cukup tambahannya cukup busa seperti ini saja. Ini hanya untuk pengganti busa atasnya saja, tapi untuk busa-busa dalamnya itu cukup dibersihkan saja. Nah, kita lihat di dalamnya ada busa apa saja. Kita pindahkan. Ya, jadi ini sudah kotorannya sudah banyak ya. Kalau kita lihat ini airnya jadi sudah luber. Ini ke sebelahnya. Jadi sistem filter ini sebetulnya nanti ini dari mesin air penyedot ini nanti akan masuk ke selang ini, naik dan akan dikeluarkan di sini di tabung yang sebelah kanan ini. Dan nanti di bawah itu ada lubang ya. Ada lubang yang menghubungkan kedua ruang ini. Dan lubang itulah yang nanti air yang setelah difilter itu akan masuk lewat situ dan nanti akan keluar lewat sini. Ya, tapi kalau kotorannya sudah banyak, ini akan jadinya seperti ini ya. Jadi kita lihat. Nah, ini contohnya kotorannya kalau sudah banyak menggumpal seperti ini. Ini caranya mudah, jadi cuma dibersihkan saja dan paling diganti busa atasnya saja. Dan nanti teman-teman juga untuk busa yang bawahnya dan ada beberapa busa-busa di bawahnya ini cukup dibersihkan saja dengan air dan nanti bisa dipasang kembali. Ya, nah nanti kita akan lihat kira-kira dalamnya itu ada apa saja ya. Ya, ini kita coba matikan dulu mesinnya. Ini kalau mesinnya mati, ini kita lihat di ruang tabung yang sebelah kanan ya. Ruang tabung yang sebelah kanan isinya selain tadi busa yang sudah menumpuk kotoran, ada ini. Nah, ini sebetulnya bebas, ini bisa pakai busa, ada beberapa model busa yang bisa digunakan. Nah, salah satunya saya pakai model yang seperti ini. Ini bisa banyak didapat di toko akuarium. Nah, ini ada juga yang seperti ini. Kalau ini dia serat-seratnya lebih longgar ya. Jadi ini biasanya ditaruhnya di agak bawah. Seperti itu. Dan kalau kita lihat ini ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, di bawahnya pun ini ada batu ya, batu-batu untuk filter, tapi ini tidak perlu dibersihkan. Biasanya saya hanya membersihkan untuk filter, untuk busa ininya saja. Ini tabung sebelah kanan dan kita lihat di tabung sebelah kiri ini ada apa saja. Kita lihat. Ya, ini saya kasih double seperti ini supaya nanti kalau airnya dia dari tabung kanan ini luber karena kotor, ini masih bisa difilter dengan busa yang ada di sini di atasnya, bagian atasnya. Nah, ini sama seperti ini.
Dan ini juga ada semacam filter-filter seperti ini ya untuk saringannya. Dan ini juga kalau nggak terlalu kotor nggak perlu terlalu dibersihkan. Jadi kita cukup membersihkan busa ininya saja, dan nanti ketika sudah dibersihkan kita akan coba pasang kembali, dan nanti biasanya sekitar 4 jam itu airnya sudah bisa bening kembali. Ya, ini busa-busa yang tadi saya keluarkan. Jadi busa-busanya seperti ini saja ya. Jadi ini bisa didapatkan di toko-toko akuarium. Dan untuk yang diganti ini yang jenis putihnya saja. Nah, yang seperti ini ya, ini yang diganti saja karena ini memang sudah tidak bisa dibersihkan karena kotorannya sudah pekat. Begitu. Dan untuk cara membersihkannya pun ini tidak terlalu sulit ya. Ini cukup nanti bisa dibilas dengan air saja, dicuci gitu ya. Dan nanti ini ketika bersih kita lihat seperti apa ya. Dan ini adalah busa-busa yang sudah saya bersihkan, lihat sudah seperti ini, dan sekarang saatnya akan kita pasang ya. Dan ini pemasangannya sangat mudah sekali. Ini bisa kita matikan dulu. Oh ya, ini tetap saya alirkan ketika busanya dibersihkan supaya nanti air-air kotornya itu dia bisa keluar ya dari dalam tangannya. Ini saya matikan dulu, dan ini kita pasang. Kita pasang ya seperti ini. Ya, kita pasang yang hitamnya ya. Dan ini memang tidak boleh full diisi busa seperti ini ya, dia harus diisi pula bagian bawahnya ini dengan batu-batu. Fungsinya adalah supaya air itu juga tidak terlalu terhambat oleh banyaknya busa ya. Dan ini tabung yang sebelah kirinya untuk keluarnya air, kita pasang seperti ini. Kita pasang seperti ini. Ini buat cadangan saja kalau nanti yang memang dari tabung kanan ini kotor seperti tadi penuh dan ini luber, langsung masuk ke tabung yang sebelah kiri ya. Ya, dan ini tinggal kita tambah saja. Tinggal kita tambah saja untuk busa putihnya. Nah, ini pada bagian atasnya. Nah, ini nanti untuk menyaring kotoran ya, karena ini serat-seratnya kecil-kecil sekali. Jadi untuk menyaring kotoran di tingkat pertama paling atas. Ya. Kita pasang seperti ini, dan coba kita nyalakan mesinnya. Ya, setelah dinyalakan nanti akan seperti ini. Airnya keluar, dan ini akan keluar lagi, dan ini kurang lebih sekitar 3-4 jam. Nanti ini airnya pun akan bening kembali. Dan cukup PR karena saya punya 2 tabung ya, ini supaya airnya lebih bersih. Jadi saya menggunakan 2 tabung. Dan saya akan nanti bersihkan yang satunya lagi ya. Dan ini juga untuk air kolam, ini baiknya kalau keadaannya sudah kotor atau keruh menguning seperti ini bisa diganti airnya sebanyak 30% dari volume yang ada di kolam ya. Jadi jangan sekali-kali mengganti air itu seluruhnya, atau dikeringkan, dibuang semua air lalu diganti dengan air baru semuanya. Itu akan membuat ikan itu stres ya, karena sebagian ikan itu dia tidak bisa langsung beradaptasi dengan kondisi air yang baru ya, baik dari suhunya maupun kadar pH-nya. Maka dari itu kolam-kolam ini biasanya hanya dibuang 30%-nya saja, dan nanti diganti dengan air yang baru. Nah, diupayakan ini menggunakan air sumur, jangan menggunakan air pump ya, sebisa mungkin, karena air sumur itu dia lebih bersih, lebih bagus ya. Oke guys, nanti hasilnya saya akan videokan lagi kira-kira seperti apa nanti kalau sudah jadi ya. Kalau sudah jadi, berapa jam kemudian beningnya seperti apa, nanti kita akan lihat.
Ya, dan ini adalah proses untuk pembuangan airnya. Jadi air kolam ini akan kita buang sebanyak 30%. Ya, kalau kita lihat ini dalamnya adalah filter. Ini pembuangannya cukup mudah. Ini memang sudah kita setting, ada dua pipa, yang satu ini terhubung ke dinding kolam, ya, dinding pancuran kolam, dan yang satu ini sudah kita hubungkan ke pembuangan. Jadi hanya cukup mengalihkan stop krannya saja, ya, yang ke dinding kolam kita tutup dan yang ke pembuangan ini kita buka, dan ini udah otomatis terkuras dengan sendirinya. Jangan lupa ini jangan banyak-banyak, jadi kalau bisa hanya sekitar 30% saja air dari kolam ini akan kita buang, dan nanti kita akan tambah dengan air yang baru, ya, dan nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Biasanya nanti setelah 4 jam kurang lebih kita akan lihat. Alright, dan ini penampakan kolamnya. Ini sudah kurang lebih sekitar 4 jam. Ya, ini sudah bagus ya, sudah jernih. Airnya seperti ini hasilnya. Oke guys, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.